Halo Sobat Video Property, ketemu lagi dengan Tama dari Video Property, your trusted real estate partner. Nah teman-teman, sekarang aku mau review sebuah rumah yang baru banget launching. Lokasi ini sangat strategis banget di Serpong, ya kan? Tapi di Serpong ini harganya sangat affordable banget teman-teman, gitu kan. Lokasi tidak jauh dari BSD, hanya sekitar 15 menit saja. Dan untuk perumahan ini di-develop oleh developer yaitu Two Cities Group. Nah, Two Cities Group ini adalah perusahaan development yang sudah biasa mengembangkan coworking space di daerah Jakarta. Dan untuk arsitekturnya sudah bekerja sama dengan Ruang Rona, serta landscapingnya juga bekerja sama dengan landscaping arsitektur yaitu Abyakta Group. Nah, kamu penasaran kan untuk rumahnya ini seperti apa? Tunggu videonya sampai selesai ya, karena aku bakal review harganya di akhir video. Nah teman-teman, sekarang aku berada di show unitnya ya. Show unit ini luas tanahnya ada 96 meter serta luas bangunan 125 meter. Nah kalau kita lihat ke fasadnya teman-teman, ini warnanya putih dan polos, bentuknya kotak-kotak. Ini terinspirasi dari arsitektur, terinspirasi dari Miami, Florida. Dan ini nanti dalam ruangannya itu sangat compact banget. Dan kalian pasti bahkan surprise kalau dalam ruangannya itu di dalam rumahnya bisa muat hingga banyak ruangan, ya kan? Nah, kita lihat dulu ke sini, teman-teman, ya. Untuk carportnya ini lebar banget, bisa muat hingga 2 mobil, teman-teman, ya kan? Ya, di sini di kiri dan kanan, serta nanti di sini ada kotak sampahnya dan juga kotak surat. Jadi nanti ini semua tertata semua. Kemudian di sini nanti ada teras-terasnya, ya. Ini teras-terasnya juga sudah menggunakan parkit. Ini dari developer, ya kan, sudah diberikan. Selanjutnya kalau kita lihat di sini ada duduk-dudukan, ya. Dudukannya ini juga sudah dapat dari developer juga, ya kan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir mengenai ini. Dan kalau kita lihat juga nih, ya, kalau misalkan zaman sekarang gitu kan perlu kanopi. Nah kalau kita lihat dari fasadnya, ya. Ini untuk bangunannya ke depan hingga menutupi si carportnya ini, sehingga tidak perlu namanya kanopi-kanopi lagi, ya kan. Jadi untuk mobil-mobil kamu ini tidak akan kehujanan dan tidak akan kena tampias, karena ini topi-topinya sampai depan sini, ya kan. Jadi panjang banget. Nah sekarang kita coba cek ke dalam rumahnya. Nah teman-teman, aku sudah berada di dalam show unitnya. Jadi show unit ini ya, tenang saja, untuk keamanan sudah sangat safety. Kenapa? Karena kita sudah dapat smart door locknya teman-teman dari merek Dexon. Ya kan, ini bisa fingerprint dan juga pakai passcode. Jadi kalau misalnya kunci hilang, tinggal gunakan passcode yang sudah disepakati sama satu keluarga yang tinggal di rumah ini teman-teman. Nah kemudian kita cek ke sebelah sini teman-teman. Ini adalah, ya, di sebelah sini adalah living areanya, ya. Jadi pada saat masuk ke dalam rumah ini kita langsung disambut dengan living area yang cukup menurut aku cukup luas, ya kan. Kenapa cukup luas, ya kan? Di sini kalau di unit ini dikasih sofa yang cukup besar, ya kan, bentuknya L. Kemudian di sini kita bisa taruh TV, ya kan. Kamu bisa atur misalkan backdropnya supaya seperti apa, tinggal atur aja. Karena kalau di show unit ini kan hanya interior saja, ya kan, itu kita tidak dapat kalau misalkan dari interior, belum dapat dari developer gitu. Nah di sebelah living room ini, ya teman-teman, ini adalah powder roomnya. Nah kita cek dulu sedikit untuk powder roomnya. Jadi powder roomnya ini seperti biasa ya, kalau yang biasa aku review powder room pasti tidak terlalu besar ya, dan tidak bisa untuk mandi. Cuma ada sink dan juga kloset duduk saja. Ini dari merek American Standard, ya. Itu sesuai dengan show unit. Dan untuk keramiknya ini pakai HT 80 warna grey. Kita ke luar lagi, ya.
kita ke sebelah sini. Nah, di sini ada apa? Nah, di sini ada dining area plus juga untuk dapur kotor atau wet kitchen-nya ya. Nah, ini kalau misalkan mau ditaruh meja makan, ini bisa ditaruh di sini. Jadi kalau di show unit ini menggunakan meja dapur yang persegi panjang hingga muat untuk 4 anggota keluarga kursinya ya. Terus kemudian di belakang aku ini adalah untuk wet kitchen-nya atau dapur kotornya ya. Jadi di sini kita sudah siapa saja yang sudah dapat ya kan. Kalau kitchen set pasti belum dapat ya teman-teman gitu ya. Yang sudah dapat adalah sinknya ya kan. Ini sinknya dari American Standard juga, itu kita sudah dapat. Kemudian kita dapat kompor 2 tungku dari merek Modena serta cooker cook dari merek Modena ya kan. Ini udah cukup lah untuk sebuah wet kitchen gitu kan. Dan ini tidak ada dry kitchen-nya ya teman-teman, karena rumahnya kan tidak terlalu besar juga kan. Tapi ini menurut aku sudah sangat cukup ya. Terus kemudian kita lihat ke sebelah sini. Nah, ini apa teman-teman ya? Ini adalah service area ya. Tapi kalau misalkan teman-teman itu biasa nggak suka jemur atau misalkan pakai laundry ya, itu bisa dijadikan sebagai taman di belakang ya kan. Kalau di show unit ini memang dijadikan sebagai service area. Kenapa? Karena ini di bawah bangunan ini dikasih space untuk taruh mesin cuci ya kan di sebelah sini. Dan kemudian kita di sini sebenarnya masih ada sisaan tanah ya. Ini luas tanah 96, di show unit ini masih ada sisaan tanah di sebelah sini. Jadi bisa kamu taruh untuk taman-taman kecil atau misalkan buat ngejemur nih masih bisa. Dan ini di sini ya, ini sekaligus ya, ini dikasih udah ada apa namanya lantai kayu seperti ini. Ini nanti juga sama seperti yang di show unit yang akan didapatkan ya. Kemudian kita kembali lagi ke dalam. Nah teman-teman, ternyata untuk rumah ini ya, ini smart banget menurut aku. Kenapa? Karena ada basementnya. Nah di basementnya ini nanti ada kamar tidur pembantu dan juga kamar mandi pembantunya. Nah kita lihat dulu ke basementnya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di basementnya. Jadi di basement ini pertama di sini ada kamar tidur pembantu ya. Ini kamar tidur pembantu ini menurut aku sudah cukup banget ya kan. Bisa taruh kasur dan taruh lemari pembantu. Jadi kalau misalkan perlu pembantu yang menginap, kita bisa manfaatkan ruang ini. Dan di sebelah sini ternyata ada kamar mandi pembantunya, cuma tertutup sama pintu ini kalau dibuka ya. Tapi di sini ada kamar mandi pembantunya. Dan kalau kita ke sebelah sini ada ruangan kecil lagi ya. Ruangan kecil ini buat untuk mini storage teman-teman gitu. Biasanya kan kalau mini storage itu ditaruh di bawah tangga, tapi ini ada ruangannya. Jadi ini menurut aku smart banget ya untuk arsitekturnya. Nah kita kembali lagi ke lantai utama. Nah teman-teman, rumah ini memiliki 2 lantai, tapi karena konsep dari arsitekturnya ini pinter banget, jadi dibikin namanya split level. Nah split levelnya ini ya biasa kalau kita sebut adalah mezanin ya kan, lantai mezaninnya. Nah kita coba cek dulu untuk lantai mezanin yang pertamanya. Nah ini adalah lantai mezanin pertamanya teman-teman ya. Ini ada ruangan kaca ya. Nanti kita juga dapat ya persis seperti ini, ada ruangan kaca yang bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan untuk ruang kerja gitu. Kita buka dulu. Nah teman-teman, ini adalah ruangannya ya. Jadi bisa dijadikan working space atau tempat belajar, atau misalkan mau dijadikan studio room, gaming room, itu bisa banget kalau kita taruh di sini ya. Jadi walaupun luas tanahnya hanya 96 meter, tapi ruangannya banyak ya kan, karena tadi balik lagi terinspirasi sama bangunan di Florida yang dimana
bangunannya itu harus compact ya kan, di dalam bangunannya itu harus banyak ruangan tapi semuanya berfungsi dengan baik ya kan. Nah kalau di show unit ini memang sudah diisi interior ya kan, di sini ada meja kerjanya, kemudian itu ada lemari dan juga laci-lacinya gitu kan. Dan kemudian kalau kita lihat ke sini, nah ini untuk ruang kerjanya ini nanti tembus kelihatan sampai ke taman di belakang tadi gitu kan. Dan ini memang kita sudah disediakan jendelanya persis seperti ini juga ya kan, menggunakan kusen aluminium, tapi menurut aku ini cukup ya kusennya gitu. Dan ini juga dikasih jendela yang jendela hidup, jadi bisa dibuka, jadi kalau perlu untuk sirkulasi udara ya kan, nah ini bisa kamu buka gitu kan. Nah sekarang kita cek ke lantai 2-nya. Nah teman-teman, ini adalah lantai 2 dari rumah ini. Nah kalau kita lihat pada saat kita menaiki tangga, kok di siang hari seperti ini cahayanya kok ada gitu kan, bagus. Nah kalau kita lihat di atas kita ini itu sudah ada void ya kan. Voidnya itu menggunakan kaca sehingga cahaya dari luar itu bisa masuk ke dalam ruangan, dan itu posisi di atas tangga ini ya. Terus kemudian kita lihat ke dalam. Nah ini pada saat naik tangga ini ada ruangan pertama yang kita akan temui. Ini adalah ruangan master bedroom ya kan. Nah ini enak banget ya kan ya, master bedroomnya luas banget, jadi pada saat masuk gak langsung kamar tapi nanti belok dulu ke sebelah sini, jadi sangat private master bedroomnya ya. Kita lihat dulu ke sebelah sini ada kamar mandinya teman-teman. Nah ini adalah kamar mandi master bedroomnya. Nah di sebelah sini itu ada sink dari American Standard juga, dan ini juga sudah dapat ya kloset duduk dari American Standard. Dan ini juga udah pakai otomatis ya, udah pakai otomatis ya. Itu jadi untuk shower gel kamu nggak usah disemprot lagi, tinggal pencet aja gitu kan. Dan di sini adalah untuk showernya sama juga dari American Standard, single shower, dan juga dapat pancurannya juga rata gitu. Dan ini adalah pencahayaan dari luar gitu kan, tapi ini diburangkan gitu. Nah keramiknya sama juga pakai 80-80 HT berwarna grey. Nah kita cek untuk master bedroomnya. Nah ini adalah master bedroomnya teman-teman. Jadi kalau suami istri ini menurut aku masih luas banget ya kan. Nah kalau kita lihat ke sebelah sini itu adalah lemari yang tinggi ya kan, bisa sampai 4 bahkan 5 pintu ya kan. Lemari ya kan dijadikan interior seperti ini warna coklat, itu jadi bagus banget itu kan. Nah muat barang yang banyak untuk suami dan istri juga. Dan di sebelah sini adalah kasurnya. Kasurnya ini juga menggunakan kasur yang king size ya kan, kasur king size. Dan ini dua kiri kanannya kamu bisa taruh nakas, atau di sebelah sini ini ada meja rias ya kalau di show unit. Jadi misalkan istri kamu mau dandan, itu sudah disiapkan untuk meja riasnya, tapi itu interior ya, jadi harus nambah. Nah ke sebelah sini ternyata ada balkon. Nah ini balkonnya hanya bisa diakses oleh master bedroom saja, jadi memang sangat-sangat private banget gitu kan ya. Dan ini balkoninya menurut aku cukup ya kan, karena memang kan kalau untuk private balkoni kan tidak terlalu perlu luas ya kan, jadi bisa taruh kursi untuk duduk-duduk. Dan ini menghadapnya ke sebelah rumah ya, tidak ke depan rumah. Dan kalau kita lihat di belakang aku ini ada dak-dakan lagi. Nah dak-dakannya ini itu adalah akses tangga menuju untuk membersihkan toren. Di sini ada tangga monyetnya ya gitu, jadi bisa akses lewat sini. Nah kita masuk ke dalam lagi. Nah kita cek untuk ruangan selanjutnya. Nah untuk ruangan selanjutnya itu nanti ada kamar tidur anak ya, jadi nanti kita lewat akses tangga di sini. Ini split level, jadi yang bagus dari rumah ini antara ruangan itu dibedakan ya untuk posisinya ya. Jadi ini setiap
ruangan ada speed levelnya gitu kan, ada tangganya gitu kan, jadi ruangannya tidak terasa sempit gitu. Ayo kita cek ke ruangan selanjutnya. Nah, ini adalah lantai selanjutnya teman-teman. Nah, pada saat naik ini ada kamar mandi ya. Kamar mandinya sama seperti yang di master bedroom juga ya, ada sink, kloset duduk, dan juga shower dari merek American Standard. Dan sudah dapat ini partisinya dari developer persis seperti ini, nanti untuk pembatas antara kalau misalkan mau mandi atau misalkan mau kloset. Ya, untuk keramik juga sama, menggunakan HT 80x80 warna grey. Ya, ini kamar mandi digunakan untuk 2 kamar tidur anak ya, jadi sharing gitu. Kita lanjut ke ruangan sebelahnya. Nah, ini adalah kamar tidur anak pertama, teman-teman, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kamar tidur anaknya ya menurut aku ini cukup gitu kan, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu kan. Di sini ya bisa taruh single bed, kemudian di sini bisa taruh untuk meja belajar anak ya kan, lemarinya taruh di sebelah sini, dan ini ternyata ada jendela ya, bukaannya cukup besar gitu kan. Tapi kalau misalkan terlalu banyak cahaya, kamu bisa pasang blindfold sesuai dengan yang ada di seperti yang di show unit ini gitu kan. Nah, kemudian kita cek sebelah lagi. Nah, ini adalah kamar tidur anak satu lagi teman-teman ya. Kamar tidur anaknya ini persis, ukurannya persis, plek ketiplek sama gitu kan ya. Ada meja, ada lemari, dan juga kasur single bed di sebelah sini, serta bukan jendela yang persis seperti ini juga gitu kan. Nah, kalau kamu lihat ya, untuk interior di show unit ini kok lucu-lucu banget, bagus-bagus banget gitu kan. Tapi unfortunately untuk interior ya, furnitur belum di-provide sama developer ya, belum masuk harga. Jadi kalau teman-teman mau beli rumah gitu kan, mau persis interior furniturnya sesuai dengan yang show unit, kamu bisa hubungi tim kami dari Video Property sendiri gitu kan, yang akan membantu kamu untuk memberikan jasa interior ya kan, supaya kamu tidak ribet dan harga yang juga tentu kompetitif ya kan. Nah, kamu pasti sekarang udah penasaran dong, untuk harga rumah yang compact dan berlokasi di Serpong ini harganya berapa sih? Nah, kita cek, kamu tunggu ya videonya, karena aku sebentar lagi bakal review harganya. Nah, teman-teman, ini saatnya aku bakal review harganya. Jadi aku jelasin dulu dikit ya. Jadi untuk di perumahan ini nanti ada untuk clubhouse-nya dan juga ada garden-nya juga. Jadi fasilitasnya juga tidak ketinggalan, bagus ya kan. Nah, untuk rumah yang compact dan fungsional seperti ini, serta desain yang sangat bagus, menurut kamu dengan lokasi di Serpong ya kan, dekat ke BSD, menurut kamu di harga berapa sih gitu kan? Kamu boleh komentar dulu ya di bawah, supaya aku pengen tahu nih ya kan, menurut kamu ini rumahnya worth it berapa. Nah, ini aku kasih tahu sekarang, untuk harga rumah ini start di 1,5 M-an aja gitu kan. Itu sudah sesuai dengan di show unit ya kan. Nah, kemudian tidak sampai situ saja, promonya bikin kamu tergiur juga tentunya. Nah, promo-promo yang disediakan oleh developer adalah free BPHTB ya kan, free biaya KPR, dan biaya-biaya notaris juga sudah di cover gitu kan. Jadi kamu tinggal siapin untuk booking fee-nya aja serta down payment gitu kan. Kamu tinggal fokus untuk menyicil saja. Nah, untuk cicilannya itu juga masih sangat terjangkau ya kan, dari Bank OCBC dan juga Bank BRI itu cicilannya kurang lebih di 10 jutaan per bulan ya kan. Menurut kamu murah apa murah banget ya kan? Kamu boleh komentar di bawah gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut ya kan, misalkan dari review ini belum terlalu lengkap atau belum terlalu jelas, kamu bisa
hubungi tim Video Properti, kontaknya di bawah ini di deskripsi, atau jika kamu pengen langsung lihat ke lokasi, lihat ke show unit ya kan, realnya seperti apa, kamu bisa janjian sama tim Video Properti, kontaknya di bawah ini ya gitu. Kamu harus hubungin tim Video Properti supaya kamu bisa dapat bonus-bonus yang tadi udah aku sebutin. Selain itu, bagi teman-teman yang memiliki properti, yang sedang memasarkan properti di sekitar Serpong dan juga Tangerang Selatan, ya, kamu bisa titip jual dengan tim Video Properti juga, supaya rumah kamu, properti kamu cepat terjual, gitu kan. Kamu bisa hubungi tim Video Properti, nomornya di deskripsi di bawah ini, gitu ya. Dan tidak lupa ya, kalau kamu suka dengan review dari kami, kamu boleh subscribe gitu kan, dan juga bunyikan lonceng belnya supaya tidak ketinggalan berita mengenai properti di sekitar Tangerang dan juga Tangerang Selatan. Dan jangan lupa juga kamu harus like dan juga share ke teman-teman kamu, ke saudara kamu, ke relasi kamu yang sedang mencari properti di sekitar Tangerang Selatan dan juga Tangerang. Sampai ketemu lagi di review properti dari Video Properti selanjutnya. Dadah.